wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan serta menayangkan contoh prinsip produksi dan konsumsi dalam Islam yang kami buatkan. Tapi kenalan dulu nggak sih? Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip produksi dalam Islam. Apa aja sih prinsip produksi dalam Islam? Yang pertama yaitu tauhid. Artinya mengingat Allah sebagai pemilik segala sesuatu. Lalu yang kedua ada amanah, yaitu mengelola sumber daya dengan amanah. Lalu yang ketiga yaitu keadilan. Artinya memproduksi dengan adil. Yang keempat yaitu ihsan. Artinya meningkatkan kualitas produk. Yang kelima yaitu tidak garar, yang berarti menghindari penipuan. Selanjutnya ada prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip konsumsi dalam Islam ialah pedoman yang mengatur cara kita untuk diperlajarkan menggunakan harta sesuai dengan syariat yang diajarkan. Adapun prinsip-prinsip yang konsumsi dalam Islam. Yang pertama ada said dan halal. Halal dan said ialah menggunakan cara yang tidak haram dan bermanfaat bagi diri sendiri. Yang kedua tidak terlebih-lebihkan. Tidak terlebih-lebihkan ialah Islam mengajarkan kita untuk tidak berboros dan tidak membajir jalan tertentu. Yang ketiga ada sederhana dan keseimbangan. Kita harus hidup berkecukupan dan tidak bermegah-megahan, dan harus menyeimbangkan kebutuhan dengan akhirat dan dunia. Yang keempat ada kebutuhan prioritas. Kebutuhan prioritas ialah kebutuhan yang didahulukan pokok-pokok sebelum kebutuhan tersier dan sekundas. Dan yang terakhir, yang kelima, ada bersyukur dan niat ibadah. Kita konsumsi dengan niat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kesehatan untuk beribadah. Kecil ada TS kan? Ih, ada. Hana makan berapa? Boleh makan satu, boleh. Ih, Hana dulu lah. Ding. Nah, nih es tehnya. Kalau bayar QRIS aja. Kalau kawan nah, di sini cash aja. Nah, angsurannya kan reda. Kerupuk kecil lagi berapa? Berapa itu hendak? 5.000. Bisa. Hana lah. Nah, ini kerupuknya. Oh kecil, tukar kecilan. Ya, sama-sama. Alini kemana Yola jadi kada turun tadi tuh. Gue telepon aja dah. Halo. Kenapa kamu jadi kada turun? Makalah aku diikam. Gara-gara ikam kada turun nah. Aku tuh mau disariki dosen tadi tuh kada kawan maju. Abah tadi baru masuk. Benar kalau kok Ikam sakit parut. Ikam ada temakan apa? Jadi ikam tuh sakit parut. Kada tersalah makan lah ikam. gimana polisi kali dari jadi ada bang untuk saya lawan kerupuk. Itu untuk ada nyaman, untuk gua. Itu minum tehnya, minum teh itu ada laut kita punya. Nah, makanya dulu. Nah, bisa jadi kan kerupuk yang tadi itu jadi kan layak loh. Nah, habis itu pulang Ika minum es teh.
aku tuh curiganya tuh ke es tehnya itu. Kalau kerupuk layat lah, aku gini rajin tuh makan kerupuk layat tuh, tapi kadang sampai sakit parut. Adalah merasa kalau es tehnya itu tuh kayak lain kayak tuh nah rasa banyunya. Iya kayaknya. Jadi aku ada hasilnya memakai banyak karung agar membuat ke dalam es teh kudu. Ini dia serap ada beras, pengajinya itu memakai. Aduh. Nah, saran aku lah kalau ikam curiga, jadi kalau tadi ada banyaknya yang karung, coba ikam laporkan ke petugas kesehatan setempat. Biasanya itu mereka ada pengecekan ke tempat penjual-penjual kayak gitu. Nah, kayaknya di situ tuh mereka bakal benar-benar ngecek, benar-benar nanyain penjualnya kayak bahan yang digunain itu apa aja kayak itu. Nah, jadi siapa tahu dengan cara ini tuh ikam bisa tertolong kayak itu. Nah, karena kan kita ada tahu apakah dari kerupuk atau dari es teh permasalahannya, tapi aku lebih curigai memang ke es teh sih. Halo, gimana? Udah lapor kah? Coba mau kompil kawan tugasnya. Enggak, kawan ini lah aku kawan tugasnya ke warungnya. Ya, silakan. Komisi, saya dari Inspeksi Kesehatan. Saya mendapat laporan dari mereka berdua ini bahwa salah satu dari mereka sedang mengalami sakit perut setelah mengkonsumsi minuman dari jualan Anda. Wah iya kah? Ya, oleh karena itu, saya ingin melakukan pengecekan terhadap penjualan Anda di sini. Apakah saya diizinkan untuk mengecek ke dalam? Ya boleh, silakan masuk. Aduh, kayaknya ketahuan deh. Saya curiga dengan air ini karena terlihat keruh, sehingga ini bisa membahayakan bagi kesehatan orang yang membeli ke penjualan pihak. Dalam contoh ini, jika produsen menjual air mentah tanpa pemberitahuan atau pengelolaan yang benar, mereka tidak memenuhi prinsip tanggung jawab dalam produksi. Ia membeli minuman dan kerupuk dengan niat baik, namun kerupuk itu berakhir di tempat sampah. Konsumsi dalam Islam mengingatkan, teliti sebelum membeli agar tidak ada rezeki yang sia-sia. Nah, itu dia salah satu contoh prinsip produksi dan konsumsi dalam Islam yang kami tayangkan. Bagaimana Ya, menjadi moderator? Masalah hari ini cukup menyenangkan dan juga cukup Melelahkan. Cedok aja. Le. Itu adalah topik. Aduh, balang. Guys, Jangan lupa nonton ya, subscribe, like, dan subscribe. iya guys.